Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Firdalestari dengan NIM 141-200158. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal UTS Ekonomi Teknik kelas A. Nomor 1. Seseorang meminjam kepada bank sebesar Rp7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Ia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga? Dapat digambarkan diagram cash flow-nya sebagai berikut, di mana P merupakan nominal pinjaman pada tahun ke-0 sebesar Rp7.500.000. Lalu I merupakan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun dengan periode selama 3 tahun. Diketahui P Rp7.500.000, I 8% per tahun, dan N 3 tahun. Ditanya F ke N. Yang pertama menggunakan rumus FPCAF. F per P sama dengan 1 ditambah I pangkat N. F sama dengan 7.500.000 kurung 1 plus 0,8 pangkat 3. 7.500.000 dikali 1,259712. Hasilnya adalah 9.447.840 rupiah. Yang kedua, menggunakan tabel bunga dengan pemajmukan diskrit. F sama dengan P, di mana diketahui F dicari P, I, N. F sama dengan 7.500.000, F per P 8%, 3. 7.500.000 dikalikan 1,2597. Hasil ini didapatkan dari melihat tabel suku bunga. Maka hasilnya adalah Rp9.447.750. Perbedaan angka pada kedua perhitungan di atas disebabkan oleh pembulatan yang dilakukan pada pembuatan tabel, sehingga angka-angka pada tabel adalah perhitungan rumus FPCAS di atas. Yang kedua, sebuah koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada seorang nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama setahun. Jika nasabah meminjam Rp1.000.000, maka hitunglah A. Cicilan yang harus dibayarkan per bulan, B. Tingkat suku bunga per bulan, C. Tingkat suku bunga nominal per tahun, dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Penyelesaian. A. Cicilan yang harus dibayarkan per bulan. Dapat digambarkan cash flow-nya sebagai berikut, di mana P merupakan nominal pinjaman pada tahun ke-0 sebesar 1 juta. Lalu I merupakan suku bunga yang masih ditanyakan, dan A adalah anual yang juga masih ditanyakan. Diketahui P, 1 juta rupiah, N, 12 bulan dalam 1 tahun. Ditanya A. Untuk mencari cicilan yang harus dibayar per bulan, maka menggunakan rumus cicilan pokok dengan cara cicilan pokok sama dengan jumlah pinjaman dibagi waktu pinjam. 1 juta dibagi 12, hasilnya adalah 83.333, sekian. Maka cicilan yang harus dibayarkan per bulan adalah sebesar 83.333, sekian.
Lalu dicari P, tingkat suku bunga per bulan. Diketahui P sama dengan 1 juta dan A adalah 83.333, sekian. Dan N adalah 12 bulan. Ditanya I. Jawab, P sama dengan A, di mana diketahui P, dicari A, I, N. P-nya dimasukkan 1 juta sama dengan 83.333, sekian. P per A, I, 12. Lalu dipindahkan ruas ke sebelah kiri menjadi P per A, I, 12 sama dengan 83.333, sekian dibagi 1 juta rupiah. Maka hasilnya adalah 0,083333 sekian. Maka didapatkan I 0,5% per bulan karena yang paling mendekati adalah 0,5%. Maka tingkat suku bunga per bulan adalah sebesar 0,5%. Lalu yang C, tingkat suku bunga nominal per tahun. Diketahui I, tingkat suku bunga per periode pemajemukan 0,5%, dan M merupakan jumlah pemajemukan dalam 1 tahun, yaitu 12 bulan. R sama dengan I kali M sama dengan 0,5% dikali 12. Maka hasilnya adalah 6% per tahun. Maka tingkat suku bunga nominal per tahun adalah sebesar 6%. D adalah tingkat suku bunga efektif per tahun. Menggunakan rumus IF 1 plus I per M pangkat M min 1. Maka 1 plus 6% per 12 pangkat 12 min 1. 1 plus 0,005 pangkat 12 min 1. 0,005 didapatkan dari 0,6 per 12. Maka 1,005 pangkat 12 min 1. Hasil dari 1,005 pangkat 12 adalah 1,06168 min 1. Maka hasilnya 0,06168. Jika dijadikan persen, yaitu 6,168% per tahun. Maka tingkat suku bunga efektif per tahun adalah sebesar 6,168%. Yang ketiga, perhatikan perbandingan ongkos atau biaya mesin A dan B. Ongkos atau biaya awal mesin A sebesar 45 juta rupiah dan mesin B 29 juta rupiah. Ongkos atau biaya tahunan mesin A adalah 8 juta dan mesin B adalah 9 juta. Mesin B mengalami turun mesin setiap 2 tahun dan mesin A mengalami turun mesin setiap 3 tahun sebesar 2,5 juta rupiah dan mesin B sebesar 2 juta rupiah. Dengan nilai sisa 5 juta rupiah dan mesin B adalah 3 juta rupiah. Umurnya adalah 12 tahun dan mesin B adalah 6 tahun. Bandingkan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan jika tingkat suku bunga I 15% per tahun dengan mempertimbangkan nilai NPV dari nilai A metode nilai sekarang present worth dan B metode nilai deret seragam annual worth. Dapat digambarkan dalam cash flow mesin A sebagai berikut. F merupakan ongkos atau biaya awal, dan A merupakan ongkos atau biaya tahunan, dan P merupakan nilai sisa. Mengalami turun mesin setiap 3 tahun sebesar 2.500.000. Lalu mesin P juga sama, di mana F merupakan ongkos atau biaya awal sebesar 29 juta rupiah. Dan A adalah ongkos atau biaya tahunan sebesar 9 juta rupiah. Dan P adalah nilai sisa sebesar 3 juta rupiah. Lalu mengalami turun mesin setiap 2 tahun sebesar 2 juta rupiah. Jawab A, metode present worth. Mesin A, ongkos biaya awal adalah 45 juta rupiah. Ongkos biaya tahunan yaitu 8 juta dikalikan P per A 15%, 12. Sama dengan min 8 juta dikalikan 5,4206. Hasil ini dapat dicari di tabel suku bunga sesuai dengan 15% pada tahun ke-12. Maka hasilnya adalah minus 43.364.800 rupiah.
mengalami turun mesin tiap 3 tahun, yaitu min 2.500.000 P per F, 15%, 3. 2.500.000 dikalikan 0,6575 didapatkan dari tabel suku bunga sesuai dengan 15% dan periodenya 3. Maka hasilnya adalah minus 1.634.750. Nilai sisanya adalah 5 juta dikalikan P per F 15% dikali 12. Sama dengan 5 juta dikalikan 0,1869 didapatkan dari tabel suku bunga, sehingga hasilnya adalah 934.500 rupiah. PWA 1 adalah min 89.074.500 rupiah. Lalu menggunakan metode present worth mesin P, ongkos biaya awal 29 juta rupiah minus. Ongkos biaya tahunan minus 9 juta. P per A 15%, 6. 9 juta, maka dicari pada tabel suku bunga, hasilnya adalah 3,747845. Dikalikan hasilnya 34,060.500. Ini adalah minus. Turun setiap 2 tahun. Sebesar 2 juta rupiah. P per F 15% dikali 2. 2 juta dikalikan 0,7561 didapatkan dari tabel suku bunga. Hasilnya adalah min 1.512.200. Nilai sisa sebesar 3 juta dikalikan P per F 15%, 6. 3 juta dikalikan 0,4323 dapat dicari pada tabel suku bunga. Hasilnya adalah 1.296.900. PWA 2 adalah minus 20.132.250 rupiah. Lalu yang B, metode annual worth. Mesin P. Ongkos biaya awal 29 juta A per P 15% kali 6. Minus 29 juta dikalikan 0,2642 dapat dicari pada tabel suku bunga, hasilnya adalah minus 7.661.800 rupiah. Ongkos biaya tahunan 9 juta. Turun mesin setiap 2 tahun sebesar 2 juta. Dikalikan A per F 15% kali 2. Minus 2 juta dikalikan 0,4651. Hasilnya adalah 930.200 rupiah. Nilai sisa adalah sebesar 3 juta. A per F 15%, 6. 3 juta 0,1142. Maka hasilnya adalah 342.600 rupiah. Annual worth pada mesin B adalah 749.606 rupiah. Lalu yang nomor 4. Suatu investasi dengan modal awal, initial investment sebesar 500 juta dengan target penerimaan dana investasi cash flow per tahunnya selama 4 tahun adalah seperti pada tabel di bawah ini. Pada tahun pertama, cash flow-nya adalah 250 juta, dan kumulatifnya adalah 250 juta juga, sama. Pada tahun kedua, cash flow-nya adalah 200 juta, kumulatifnya 450 juta. Pada tahun ketiga, cash flow-nya 150 juta, dan kumulatifnya 600 juta. Pada tahun keempat, cash flow-nya 100 juta, dan kumulatifnya 700 juta. Maka dapat digambarkan diagram cash flow-nya sebagai berikut, di mana 500 juta adalah modal awal, 250 juta dan 250 juta ini merupakan pada tahun pertama, dan 450 juta dan 200 juta pada tahun kedua, 600 juta dan 150 juta pada tahun ketiga, 700 juta dan 100 juta pada tahun keempat. Silakan gunakan rumus untuk mencari nilai payback period untuk kasus nilai arus kas yang tidak sama. Menggunakan rumus PBP sama dengan N plus A min B per C min B dikali 1 tahun. NP sama dengan 2 plus NP sama dengan 2 plus
500 juta dikurangi 450 juta per 600 juta dikurangi 450 juta dikali 1 tahun. NP sama dengan 2 plus 50 juta per 150 juta dikalikan 1 tahun. 2 per 1/3 dikali 1 tahun, 1/3 diperoleh dari 50 juta per 150 juta apabila dibagi dengan 50 juta. Maka 2 tahun ditambah 1/3 dikali 12 bulan, hasilnya adalah 2 tahun 4 bulan. Jadi payback period dari investasi ini adalah 2 tahun 4 bulan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.